beribadah kepada Tuhan, ya. Oke, setiap hari kita melihat kebaikan Tuhan dan kita rasakan mungkin secara berbeda ya. Kalau Senita beda, adik-adik juga berbeda. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang selalu baik setiap hari dan kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh berdiri, kita menyanyikan pujian Pujilah Tuhanku dengan penuh semangat ya, supaya jangan ngantuk-ngantuk. Yuk. Oleh sebab itu kita akan datang dalam ibadah dengan sungguh-sungguh adik-adik, dengan sikap berdoa. Semua sikap berdoa, tutup mata, kita akan nyanyikan lagi pujian ini dengan tempo yang lebih lambat. Pujilah Tuhan. Sungguh ya Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami, dan hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, tolong tenangkan hati kami, siapkan pikiran kami supaya kami boleh fokus dalam beribadah. Kami tidak mau bermain-main. Ketika memuji Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian Susahnya Aku Taat. Ya, adik-adik sudah tahu lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mana
lebih mudah untuk melakukan sesuka hati kita. Tapi hari ini kita akan belajar tentang ketaatan dan juga percaya, ya. Oke, ya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara yang terbaik, dengan sikap hati yang tulus. Yuk, siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Dari bangun pagi sampai kami tidur lagi, Tuhan selalu memberkati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami sebagai bentuk ungkapan syukur kami ya Tuhan kepadamu, karena Engkau selalu baik dan Engkau terus memberkati kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar persembahan ini biarlah Tuhan boleh pakai untuk memberkati orang-orang di luar sana dan juga banyak orang yang semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yuk. Sekarang tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti dengarkan firman Tuhan dengan baik supaya bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup adik-adik dan juga Lause ya. Oke, kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik boleh berdiri. Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, Lause Febri berharap sudah siap ya. Berarti sudah duduk yang manis, pasang telinganya ya, supaya kita mau dengar firman Tuhan dengan baik. Oke, semua lipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema yaitu mempercayai belas kasihan Allah. Mempercayai belas kasih Allah. Nah, kita akan belajar kalau Allah itu mengasihi orang yang percaya kepadanya, tetapi menghukum orang yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya. Dari mana kita akan belajar? Dari Keluaran, ya di dalam Alkitab ya, Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 42. Silakan anak-anak buka Alkitabnya, lalu disimpan di depannya. Nah, anak-anak ingat nggak? Musa itu tinggal di mana sih? Ya, dia tinggal di mana? Di Mesir ya. Dan
tidak hanya Musa di situ, ada bangsa Israel lainnya tinggal di situ ya. Nah, kira-kira mereka di situ, bangsa Israel lainnya di situ disiksa atau diapain? Ya, mereka disiksa, disuruh kerja keras, dijadikan budak. Makanya Allah berjanji akan mengeluarkan mereka dari situ dan akan menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar dan akan memberikan mereka tanah perjanjian. Oke, Musa, siapa yang diutus sama Allah? Musa ya. Musa dan kakaknya laki-laki Harun itu diutus sama Allah untuk menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada Raja Firaun. Ya, mereka datang, mereka sampaikan kalau Tuhan berkata, engkau harus membebaskan bangsa Israel. Ya, jika tidak, maka bangsa tanah Mesir akan dilanda hal-hal yang buruk. Tapi bagaimana respon si Firaun setelah mendengar perkataan pesan penting itu? Taat atau tidak taat? Tidak, dia tidak mau taat, dia tidak mau dengar ya. Dia tetap menyuruh, bahkan dia malah menyiksa lebih lagi ya. Bangsa Israel yang ada di tanah Mesir disuruh kerja lebih keras lagi. Siang malam tanpa henti mereka disuruh bekerja. Kita kalau disuruh bekerja terus menerus pasti apa? Kelelahan, mengeluh ya. Nah, bangsa Israel pun demikian, mereka mengeluh, bahkan mereka berpikir, Tuhan tidak sayang kepada kami, Tuhan tidak peduli pada kami. Padahal nyatanya Tuhan peduli kepada mereka dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah memberikan pesan lagi kepada Harun dan Musa untuk datang lagi sekali lagi kepada Firaun. Ya, tapi Firaun kira-kira mau taat atau enggak? Tetap enggak mau taat dia, enggak mau dengar perintah Allah. Lalu Allah meminta supaya Harun mengambil tongkatnya dan melemparkan ke tanah. Lalu tongkat itu akan berubah menjadi ular. Ular ya. Tapi Firaun tidak mau taat ya, tetap aja. Nah, lalu dia memanggil orang-orang ahli-ahli sihir lainnya untuk melakukan hal yang sama ya. Tongkat mereka juga bisa jadi ular, tapi ularnya Harun menelan habis semua ular-ular dari ahli-ahli sihir itu. Nah, anak-anak, di sini kita melihat Allah mau menunjukkan kepada Raja Firaun dan juga kepada orang-orang Mesir kalau Allah itu berkuasa dan Dia raja atas segala sesuatu. Tapi Firaun tidak mau percaya. Maka Allah akan memberikan hukuman atau tulah kepada Raja Firaun dan bangsa Israel semuanya. Tulah atau hukuman ada 10 ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, keesokan harinya Allah memberikan perintah kepada Musa dan Harun, tongkatnya ke sungai Nil, maka sungai Nil itu akan berubah menjadi darah. Yang airnya tadi air biasa sekarang berubah menjadi darah. Adik-adik, anak-anak kalau lihat darah yang sedikit aja pasti udah takut. Apalagi sungai Nil yang besar, yang panjang itu berubah semua jadi darah. Orang-orang tidak bisa minum, bahkan ikan-ikan yang hidup di dalamnya pun mati. Ketika diberikan hukuman atau tulah, itu adalah tulah pertama, yaitu air berubah menjadi darah. Semua air sungai itu berubah jadi darah. Tapi bagaimana respon si Firaun? Kita mau lihat sama-sama di Keluaran pasal 7 ayat 23. Oke, sambil lihat Alkitabnya, Ibu Febri bacakan ya. Firaun berpaling lalu masuk ke istana dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Jadi dia cuma lihat, dia tidak mau dengar, dia tidak mau taat. Nah, selanjutnya Allah berikan lagi tulah atau hukuman kedua, yaitu muncullah ribuan katak, ya, memenuhi seluruh Mesir ya, sungai-sungai, katak-katak dari sungai, dari kolam semuanya keluar, lalu memenuhi tanah Mesir. Ya, anak-anak kalau lihat katak satu aja pasti udah lompat sini sana ya, ini banyak sekali. Ya, tapi bagaimana responnya Firaun ketika diberikan hukuman kedua atas bangsa Mesir itu? Nah, responnya adalah kita mau lihat di pasal 8 ayat 15. Kira-kira taat gak ya dia ya?
Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan itu, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Ya, jadi dia tetap tidak mau mendengar, ya, tidak mau taat lagi kepada Tuhan, ya. Lalu berikan lagi hukuman ketiga, ya. Jadi hukuman kedua tadi itu muncullah ribuan kata. Sekarang hukuman ketiga, yaitu Allah mengirimkan nyamuk menutupi semua tanah Mesir, ya. Di mana-mana ada nyamuk. Satu nyamuk aja suaranya kita pasti udah terganggu, ya. Ini ribuan nyamuk, banyak nyamuk, ya. Nah, Allah di sini dia menunjukkan kalau dia itu berkuasa. Tetapi Raja Firaun memang tidak mau taat, ya, tidak mau dengar, tetap hatinya keras. Ya, jadi itulah ketiga adalah nyamuk. Ya, sekarang hukuman keempat Allah berikan lagi karena Firaun tidak mau taat, yaitu dengan munculnya lalat pikat, ya, memenuhi seluruh tanah Mesir, ya. Tapi responsi Bapak Firaun tetap sama, ya, yaitu dia tidak mau taat. Anak-anak bisa baca di pasal 8 ayat 32. Tetapi sekali lagi ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, jadi Firaun tetap tidak mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dia tidak taat kepada perintah Allah. Padahal tadi di awal Allah memberikan perintah supaya Raja Firaun bisa bebaskan bangsa Israel. Tetapi dia tidak mau melakukan itu, ya. Tetap tidak taat. Sekarang kelima, yaitu Allah memberikan lagi hukuman kelima. Hukumannya adalah dengan penyakit sampar yang pada ternak, kuda, keledai dan semua hewan yang ada di tanah Mesir, ya, kecuali punya bangsa Israel, tidak diapa-apain sama Tuhan, ya. Nah, tetapi hatinya Firaun juga, biarpun sudah dikasih penyakit yang mematikan semua hewan-hewan, tapi hatinya Firaun tetap tidak mau percaya. Lalu Allah memberikan lagi hukuman keenam. Nah, Allah menyuruh Musa dan Harun mengambil jelaga. Jelaga itu seperti arang, ya, butiran-butiran arang yang halus, warna hitam, ya. Nah, lalu disuruh menghamburkannya ke udara, dan jelaga itu akan berubah menjadi debu yang menyebabkan penyakit bisul-bisul, ya, di tubuh manusia bahkan hewan-hewan. Kalau kalian bisul-bisul sedikit aja, ya, tergores sedikit atau bisulnya sedikit aja pasti udah kesakitan, ya. Bagaimana responnya? Dia tetap tidak taat. Di mana kita lihat? Pasal 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Hatinya tetap keras, tidak mau dengar, ya, atas perintah Allah. Lalu sekarang diberikan lagi hukuman atau tulah ketujuh. Nah, ketulah ketujuh yaitu dengan turunnya hujan es. Hujan yang biasa, yang rintik biasa aja, bukan hujan es aja, kita udah kedinginan, ya. Nah, ini hujan es ini mampu menghancurkan seluruh tanah Mesir, bahkan pohon-pohonnya sampai roboh, ya. Lalu bagaimana respon Firaun? Dia tetap tidak taat, ya. Pasal 9 ayat 35. Banyak membaca, ya, anak-anak harus lebih cepat, ya. 35. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tetap keras hatinya. Memang hatinya seperti batu, ya, tidak mau luluh, ya. Tetap dia tidak mau dengar. Lalu apa yang terjadi? Hukuman masih tetap berlanjut di tanah Mesir. Tadi sudah banyak hukumannya, sudah 7. Sekarang hukuman ke-8. Yang ke-8, ya. Oh, ini 7, ke-8. Nah, itu Allah mengirimkan belalang di seluruh tanah Mesir, sehingga orang-orang tidak dapat melihat tanahnya lagi karena belalangnya udah banyak, ya. Dan bahkan belalang itu memakan habis sisa-sisa tumbuhan hijau, ya. Tanaman-tanaman itu dimakan habis. Tetapi respon Firaun apa lagi? Keluaran pasal 10 ayat 20. Pasal 10 ayat 20. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya, tetap hatinya keras dan dia tidak mau pergi. Tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Lalu Allah memberikan lagi
hukuman yang ke-9, yaitu hukumannya adalah gelap gulita. Tidak ada cahaya selama berapa hari? 3 hari. 1 hari aja, bahkan tidak sampai 1 hari. Lampu padam aja kita udah, aduh, susahnya minta ampun. 3 hari gelap gulita memenuhi tanah Mesir. Ya, seluruh tanah itu gelap, seluruh tanah Mesir. Ya, lalu bagaimana respon si Raja Firaun? Ayat pasal 10 ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi, ya. Tetap hatinya masih keras. Lalu anak-anak dari hukuman pertama sampai hukuman ke-9 ini, Allah mau menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Dia mau menunjukkan kepada Raja Firaun dan juga orang-orang Mesir kalau Dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, tapi tetap Raja Firaun tidak percaya. Nah, pada akhirnya tiba hari di mana Allah mau menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir apapun yang terjadi, ya. Lalu Allah akan membunuh setiap anak-anak sulung laki-laki di tanah Mesir, ya, dan semua hewannya. Jadi akan tiba hari di mana Allah akan membunuh semua anak-anak sulung di Mesir. Nah, cuma anak sulung dari manusia, ya, tapi hewan-hewan juga. Nah, tetapi Allah menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya, yaitu umat Israel. Makanya Dia meminta kepada Musa untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Israel kalau Allah akan membunuh anak-anak orang Mesir, anak sulungnya, ya, dan akan membiarkan anak-anak dari bangsa Israel. Tapi mereka harus menyembelih atau membunuh seekor domba yang sangat baik, yang terbaik, ya. Lalu mereka mengoleskannya di pintu rumah mereka. Nah, supaya ketika Allah melihat ada darah itu, maka Allah akan melewati. Nah, ini untuk memisahkan bangsa Israel dan bangsa Mesir, ya. Nah, lalu pada malam itu Allah melewati rumah yang ada darah itu. Oke, paham ya anak-anak, ya? Oke, lanjut. Nah, anak-anak, kita melihat kalau bangsa Israel ternyata taat kepada Tuhan, ya. Mereka melakukan seperti yang diberikan perintah oleh Tuhan kepada Musa, lalu mereka lakukan, ya. Itu dengan mengoleskan yang tadi darah itu, ya. Nah, dari perjalanan tadi yang cukup panjang, mungkin anak-anak sudah ada yang udah capek mendengarkan, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Kita mau belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, dari tadi Lausir Febri cerita, kita melihat bahwa Allah itu kasihnya itu sungguh besar, sungguh dahsyat, luar biasa, ya. Dia memberikan, tapi dia memberikan hukuman kepada orang yang tidak taat, ya. Berapa hukuman yang tadi diberikan karena Firaun tidak taat? 10, ya. 10 hukuman yang diberikan. Nah, di dalam Alkitab disebutkan dengan tulah, 10 tulah. Oke, tadi apa? Pertama, ya, air sungai berubah menjadi darah. Yang kedua, katak yang banyak. Yang ketiga, nyamuk di mana-mana. Yang keempat, lalat pikat, ya. Lalu yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tadi akhirnya ternak-ternaknya mati. Lalu yang keenam, munculnya bara atau penyakit yang bisul-bisul tadi, ya, yang menyakitkan. Lalu yang ketujuh, turunnya hujan es yang sampai merobohkan pohon-pohon besar. Dan yang kedelapan, munculnya belalang yang memakan habis sisa-sisa tumbuhan hijau. Lalu yang kesembilan apa? Gelap gulita selama 3 hari. Dan yang ke-10 yang tadi adalah anak sulung mati. Ya, jadi selama tadi hukuman itu diberikan, bangsa Israel di tanah Mesir itu tetap dijaga, ya. Bahkan mereka dituntun, dia menepati janjinya, menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk ke tanah perjanjian. Anak-anak, kita melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Tadi kasih Allah yang besar, lalu dia menepati janjinya.
Oke, maka sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan, lalu karena Dia mampu menepati janjinya. Percaya kepada apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya, dengan rasa syukur kita, dengan ucapan terima kasih kita, ya, karena Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang percaya dan taat. Kalau orang yang tidak taat, apa akibatnya? Dapat hukuman, ya. Oke, kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat 4. Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai ayat 4. Kita baca ya, kan agak panjang ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Anak-anak bisa hafal di rumah ya. Sekali lagi, Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai ayat 4. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Anak-anak, sebagai mana Allah memperhatikan orang Israel, Dia juga akan memperhatikan kita semua. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, Dia selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Oke, lalu punya pertanyaan ya, anak-anak boleh jawab ya di rumah ya. Dari mana datangnya pertolongan kita? Ayo, dari mana? Ya betul, dari Tuhan. Pertanyaan kedua, siapakah raja atas segala ciptaannya? Allah kita ya, Tuhan raja atas segala ciptaannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang bersama kalian setiap waktu? Tuhan juga. Lalu pertanyaan keempat, siapa yang menjaga kalian setiap malam waktu kalian tidur lelap? Siapa yang jaga? Tuhan juga. Nah, anak-anak, kita mau tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita kapanpun dan dimanapun. Ya, semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga dan menepati janji Tuhan kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Ajar kami untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan kami juga mau mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, berkati kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau belajar percaya dan taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian Percaya Kepada Yesus. Yuk semua lipat tangan, kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan Lause, kami beribadah kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Kami juga mendengarkan firman-Mu, dan firman yang telah kami dengar, kami juga mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan,
Engkau berkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik selamat beraktivitas ya, penuh dengan semangat. Dan God bless you. Bye-bye.